firman Tuhan. Hari ini sesuai dengan flyer yang ada, undangan yang Pak Anda sampaikan itu firman Tuhan bagi kita dari Ibrani itu. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 27. Kitab Ibrani pasal 20 pasal 10 ayat 24 sampai dengan 27 ya. Selamat siang Ibu Ria, udah baca ya Ibu Ria? Sudah Pak, ya sini sedang buka. Oh ya, oke. Kalau sudah keberatan Ibu Ria bisa membaca Pak? Ibrani 10, 24 sampai 27. Baik Pak. Ibrani 10 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Demikian firman Tuhan. Ya. Terima kasih Ibu Ria, saya akan bacakan prolog untuk kita sebelum kita sharing firman Tuhan bersama-sama. Nanti kesempatan ke depan, ya, masing-masing kita akan sharing firman Tuhan dari ayat bacaan ini. Saya bacakan prolognya. Dalam renungan hari ini kita merenungkan pentingnya pemuridan. Dengan adanya pemuridan, seseorang akan berproses menjadi murid sejati. Dengan menjadi murid sejati, dia akan membedakan pengaruh yang masuk dan mampu waspada terhadap pengajaran sesat. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita dapat lihat pemuridan itu berguna bagi kita pribadi dan tubuh Kristus. Di dalam pemuridanlah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kita juga saling menasihati sambil memperhatikan peringatan firman. Katakan bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang yang tidak mau dimuridkan tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan bekerja dalam dirinya. Mari kita memberi diri untuk dimuridkan dan memuridkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita sudah menjadi murid Yesus, marilah kita belajar juga untuk memuridkan orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Sesuai dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan bagi kita. Itu prolognya untuk kita. Dan kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan bersama-sama. Ya. Di main room aja Pak, karena cuma ada 4 orang kok. Ya. Di main room. Cuma di sini aja ya. 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 Selamat siang Ibu Ria. Ibu Ria dan Pak Yoce mungkin baru pertama kali ikut Zoom ini ya? Iya, saya baru pertama. Pertama Ibu Ria?
Saya udah Ibu Ria yang ketiga kali. udah pernah kok. Udah pernah. Sudah pernah ya? Udah pernah tahu dia skor itu apa sih? Ya, tadi ada Ibu Rahayan ya, betul ya? Udah Ya, oke. terlempar kali. Ya, oke. Pak Yoce, kami di sini di Zoom kompak komunitas sepakat itu ada satu sistem, Pak. Jadi firman Tuhan yang kita bacakan tadi seperti dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 27, ya, kita baca bersama. Nanti kita akan sharing bersama. Jadi semua diberi kesempatan untuk sampaikan sharing. Nah, sharing itu supaya tidak melebar, kami punya satu sistem, Pak. Sistem skor. Skor itu apa? SKOR. S itu berbicara tentang kebenaran, sasaran. S itu sasaran untuk kebenaran. Dari firman Tuhan yang kita bacakan siang hari ini, menurut saya, katakan saya, atau menurut Pak Ayoce, Ibu Ria, kebenaran itu apa sebenarnya? Apa yang didapati dari firman Tuhan? Jadi kebenarannya itu apa? Kemudian SK, K itu kondisi. Kondisi itu teguran bagi saya. Setelah saya membaca firman Tuhan itu, saya ditegur apa oleh firman Tuhan? Itu K, kondisi. Kemudian O itu opsi. Opsi itu perbaikan. Setelah saya tahu tentang kebenaran, saya tahu tentang kondisi saya ditegur apa, yuk. Nah, perbaikan untuk saya lebih hidup lebih baik lagi, apa yang saya harus buat? Perbaikan dan R itu rencana ke depan. Ya. Kita akan masuk dalam bersama-sama. Nanti mungkin kalau Pak Yoce baru pertama kali ikut dia aja Pak. Ya. Saya sudah kirim ke WA-nya Pak Yoce. Pak Yoce bisa baca deh. Apa itu skor? Tadi sudah diterangkan oleh Pak Karel dengan jelas kok. Ya. Kita lanjutkan Ibu Ria. Silakan Ibu Ria untuk sampaikan sharing firman Tuhan. Oh ya Pak, berhubungan dengan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ya benar sekali ya Pak, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena melalui pertemuan ibadah, salah satunya seperti Zoom ini, kita beroleh peneguhan kembali firman Tuhan. Kadang kalau kita hanya sendiri, itu kita suka berputar-putar sendiri ya, dengan pengetahuan kita sendiri, dan itu belum tentu benar. Tapi kalau kita ikut di dalam pertemuan ibadah, maka akan ada pendapat atau masukan baik dari hamba-hamba Tuhan yang lain yang dapat memperbaharui pengetahuan kita dan yang meneguhkan. Demikian, Pak. Ya, oke. Kemudian itu sasaran kebenaran ya. Kira-kira menurut Ibu Ria untuk memperbaiki dan rencana ke depan itu apa supaya hidup kita ini lebih baik? Kira-kira apa, Bu? Ikut di dalam setiap itu, Pak ya, ibadah-ibadah yang diadakan. Melalui ibadah-ibadah juga kita belajar firman Tuhan dan dapat membedakan ya, mana yang sekarang kan banyak penyesatan ya Pak ya, banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semakin kita banyak mengikuti ibadah, baik itu Zoom maupun onsite, kita juga dibekali untuk dapat membedakan mana yang ajaran yang murni dan mana ajaran sesat. Demikian Pak. Ya. Oke. Yang saya lakukan ya mengikuti ibadah-ibadah Pak, baik itu di Zoom maupun di gereja lokal tempat kami beribadah. Ya. Oke, terima kasih Bu Ria ya. Kalau mungkin saya bisa katakan ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin lebih ringkas saya katakan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan. Nah, seperti saat ini ya. Sebab Roma 12 ayat 1 itu katakan ibadah itu
ialah mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Amin. Itu ibadah. Jadi ibadah totalitas kehidupan kita berikan pada Tuhan yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Kalau saya katakan bahwa kalau kita ada isi dikatakan pertemuan-pertemuan ibadah, ya kita ke gereja, persekutuan, kita asumsi yang hari ini sih, itu oke saja. Tapi ini bentuk persekutuan kita. Supaya apa? Persekutuan kita saling menguatkan satu yang lain. Ya. Sebab firman Tuhan katakan, kalau jalan sendiri, kalau dia jatuh, gak ada yang ngangkat. Tapi kalau ada dua orang, yang satu jatuh, yang lain bisa mengangkat. Itulah yang katakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Baik itu persekutuan doa, Zoom, atau kebaktian di gereja. Supaya kita itu menjadi kuat. Oke, terima kasih Ibu Ria. Sama-sama, Pak. Ya, kita lanjut Pak Yoce, mungkin bisa sampaikan sesuatu, Pak Yoce. Ya, kalau saya itu ibadah itu sebetulnya lebih dalam itu adalah bagaimana ibadah itu kita wujudkan bukan di gereja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena ibadah yang sejati itu adalah bagaimana ada yang keluar gereja, baru di tempat parkir aja udah maki-maki tukang parkir. Di gereja alim. Ya, di gereja duduk diam, dengar alim, tapi setelah waktu keluar gereja, mobilnya mau keluar, mau buru-buru, dia udah maki-maki tukang parkir, udah marah-marah. Jadi bagi saya itu, ibadah yang sejati adalah bagaimana apa yang kita dapat di dalam firman Tuhan itu, apakah di gereja, apakah di persekutuan, apakah di mana, apa dengan orang yang kita bertemu, itu yang sejati adalah bagaimana kita bisa menerapkan itu di dalam perjalanan hidup kita. Itu bagi saya ibadah yang sejati. Jadi tidak mudah buat saya. Bagaimana kita menahan kemarahan kita, bagaimana kita menahan kita punya rasa benci sama orang, bagaimana kita menahan kita punya kesombongan. Yang paling banyak kan kesombongan. Ya, kesombongan yang luar biasa. Itu bagi saya. Ya, ibadah itu bukan artinya kita tidak perlu datang ke gereja. Itu mutlak, itu harus. Karena di sana kita diajarkan, dididik, dilatih, dikasih masuk firman Tuhan dengan semua hamba-hamba Tuhan yang diberkati, yang memahami. Karena saya sendiri kalau ke gereja banyak hal yang saya tidak tahu, atau saya ikut di Zoom, ya termasuk Ibu Ria juga rajin mengirim saya Zoom. Saya suka ikut lihat-lihat gitu ya. Nah, saya menyimak semua itu. Nah, ini mendidik saya untuk bagaimana sikap hidup saya, bergaul dengan orang. Ini, jadi bagi saya ibadah yang sejati adalah bagaimana kita menerapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu bagi saya. Cuman satu yang pertanyaan saya ini ayat ini serem banget ya. Ayat yang ke 26, 26, 27, Pak. 26, 27. Ya. Itu yang saya bertanya, itu bagaimana ini dengan anugerah yang Tuhan berikan? Apakah itu anugerah itu hilang dengan mendapat penghakiman yang luar biasa ini, atau bagaimana? Atau kita memang mendapat hukuman itu, tapi keselamatan itu tetap kita selamat, tapi seperti di dalam ayat yang dikatakan, seperti keluar dari dalam api. Keselamatan tetap sudah diberikan. Tapi dengan ayat 26, 27 ini, apakah itu seperti itu? Ini saya tanya karena ini mengerikan banget. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Yoce ya.
Tadi di classroom Buya katakan bahwa itu ibadah itu kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi jangan sampai kita di gereja dalam persekutuan semua haleluya, lalu memberi parkir kita semua marah-marah, ya. Dan inilah kita harus belajar, ya. Jadi teguran untuk kita semua supaya kita bisa sabar, ya, dalam kehidupan ini. Dan tentunya bukan yang kemampuan kita sendiri, tetapi dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang memampukan kita untuk melakukan yang terbaik supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita, dikatakan yang kudus dan yang berkenan. Ya, terima kasih Pak Yoce. Pak Bernardus, halo. Ya, Shalom. Ya, Shalom. Bisa sampaikan sesuatu, Pak? Oh, puji Tuhan. Ya, sesuai dengan ayat tadi ya, saya mendengar ada hal-hal tentang pemuritan. Ya. Jadi memang kekristenan itu ya, memang harus dimuridkan. Jadi ada perbedaan antara dipanggil sama dipilih. Dipanggil itu sebagai pengikut, dipilih sebagai murid. Berapa banyak yang mengiringi Yesus? Dipanggil semua, 5.000 lebih. Tapi dipilih kan sedikit. Nah, itulah yang dimuridkan. Nah, melalui pemuritan inilah, itu tadi yang sudah disinggung oleh bapak-bapak, oleh ibu tadi, harus lebih aktif di dalam pertemuan-pertemuan kegiatan-kegiatan ibadah. Itu salah satu bagian dari pemuritan. Tetapi ada pemuritan secara khusus lagi melalui yang namanya disiplin ilmu. Itu pemuritan. Jadi intinya kekristenan itu orang yang terima Yesus, yang percaya itu harus mengikuti yang namanya pemuritan dan harus mau dimuridkan. Karena kita pengikut Kristus, pengikut berarti kan kita ya harus mengikuti pemimpin kita. Banyak orang ya mengaku Kristen tapi tidak mau dimuridkan. Ya. Sehingga perhatikan kehidupan mereka. Perhatikan kehidupan sosial mereka. Perhatikan kehidupan keluarga mereka. Perhatikan kehidupan pelayanan mereka. Perhatikan kehidupan rumah tangga mereka. Kenapa? Karena tidak mau dimuridkan. Mereka pakai konsep berpikir mereka sendiri. Seperti itu. Nah, banyak hal yang saya dengar tentang kesaksian-kesaksian. Seperti siang hari ini saya mendengar kesaksian Pak Yuce. Ya. Sama juga dengan kesaksian-kesaksian yang saya dengar sebelum-sebelumnya. Termasuk pribadi saya ketika saya bersaksi. Tapi ketika saya disiplin ilmu, disiplin ilmu, saya dimuridkan, saya paham. Kita bukan hanya bersaksi, tapi kita harus memberitakan firman Tuhan, menceritakan siapa Yesus Kristus. Berani menceritakan Yesus, berani bersaksi tentang Yesus. Banyak orang ketika dia bersaksi, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, ditolong, dipelihara, hanya sampai di situ. Tapi tidak memberitakan Yesus Kristus. Itu kesalahan. Pengalaman-pengalaman saya di dalam misi, banyak orang begitu bangganya mereka, oh saya sudah bermisi, saya sudah melayani, saya sudah memberkati, saya sudah mengunjungi orang-orang ini, tapi tidak memberitakan dan tidak mengajarkan tentang Yesus Kristus. Itu dosa, kesalahan. Jadi mereka bermisi hanya bersosial, tapi tidak memberitakan. Firman Tuhan dengan jelas ya kan, di dalam Roma sudah jelas itu, di dalam Roma ya kan, di dalam Roma 10 kan sudah dikatakan ya kan, kita harus beritakan. Kitalah yang diutus Tuhan melalui kesaksian hidup kita yang ditolong oleh Tuhan, maka kita harus beritakan Yesus. Bukan hanya kesaksian saya diberkati, saya disembuhkan, saya ditolong Tuhan, saya wah banyak, tapi Yesus itu siapa? Itu yang tidak diberitakan kebanyakan. Ini pengalaman saya. Itu pengalaman saya. Ada hal yang
kurang di sini bukan menjadi kesalahan mereka, karena mereka tidak dimuridkan, sehingga tadi mereka tidak memahami. Nah, alangkah baiknya ketika dimuridkan, dia akan memahami banyak hal, apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan itu apa yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Jadi, pemuridan itu harus. Dan harus itu. Nggak perlu lagi disuruh dimuridkan. Minta diri, saya mau dimuridkan. Jangan disuruh-suruh lagi. Ketika kita sudah mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kekuatan mujizat Tuhan, minta diri, saya mau dimuridkan. Ya, kenapa Yesus tolong saya? Kenapa harus Yesus? Kuasanya bagaimana? Dan apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah ditolong Tuhan? Nah, itu kan semua ada di dalam pemuridan, di dalam pertemuan ibadah. Nah, di situ kita akan mengenal Dia. Setelah kita mengetahui semuanya itu, baru kita beritakan itu Yesus itu begini loh. Yesus itu dahsyat loh, kuasanya kita beritakan, kita ceritakan. Bahkan sampai perjamuan saja ditulis. Kau harus beritakan ini tanda kebaktianku, ya kan? Nah ini di sini intinya amanat agung, pesannya itu amanat agung, beritakan, ajarkan. Ketika kita percaya dia mengalami banyak hal tentang Yesus. Nah ini puji Tuhan, ini yang saya lakukan sampai hari ini. Sampai hari ini itu yang saya kerjakan, itu yang saya beritakan. Bagaimana caranya? Oh banyak cara. Banyak cara, dengan kesaksian-kesaksian hidup kita, dengan pertolongan Tuhan. Wah kita ceritakan Yesus. Nah ini masukan dari saya, jangan hanya kita bersifat sosial. Ya, kita berkati, kita tolong orang, tapi kita nggak pernah menceritakan Yesus. Nol. Sia-sia. Oh, saya pergi ke sini, Pak. Saya pergi ke pedalaman ini, saya pergi ini. Perginya itu hanya wisata rohani. Hanya berbagi sosial, berbagi berkat, semacam sosial. Itu benar, tapi kurang tepat. Lebih tepatnya kita ceritakan Yesus Kristus. Di mana saja. Itu. Kenapa saya sembuh? Kenapa saya diberkati? Kenapa saya ditolong Tuhan? Di situ kita bisa menceritakan Yesus Kristus. Nah, itu masukan dari saya. Tuhan Yesus berkati. Ya. Saya kita dibakar ya sama Pak Bernardus ini ya. Jadi kesaksian sih boleh. Tapi kita dipanggil hanya bukan untuk menyaksikan, tapi kita dipanggil untuk memuridkan. Amin. Ya. Fleksibel ya, kata murid itu fleksibel. Ada beberapa gereja yang ada kelas pemuridan, ya. Jadi ada orang-orang yang baru masuk gereja, ya, kemudian dididik, diajarkan, ya, tentang iman Kristen dan segala macam itu, ya, sampai dia selesai dalam pelajaran dasar kekristenan, kemudian dia diutus, ya, itu ada kelas, ya. Ada juga yang seperti tadi disampaikan, kita pergi ke satu daerah, di sana kita pergi, katakan tadi Pak ini katakan wisata rohani, bagi-bagi berkat, itu oke. Tetapi yang menjadi tujuan sebenarnya bukan hanya pergi untuk membagi-bagi berkat, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Tapi bagaimana mereka-mereka yang sudah ketemu itu dibimbing terus. Amin. Supaya apa? Supaya mereka tidak kembali pada kehidupan yang lama. Itu menjadi masalah. Ya. Banyak orang ya, banyak kita ada tutupilah. Ya. Banyak kita yang senang pergi itu. Ya. Ini menjelang Natal ini sudah mulai banyak kegiatan ya. Ada yang mau pergi ke kumpul-kumpul sembako, mau berikan ke desa-desa, kemana sih itu oke saja, itu tidak masalah. Tapi bagaimana mereka yang mendapat sembako ini dimuridkan untuk menjadi percaya pada Tuhan Yesus? Itu tantangan kita sebagai orang Kristen. Ya. Jadi saya harapkan dengan firman Tuhan siang hari ini ya, kita sudah dipanggil. Tadi ada pertanyaan Pak Yoce belum dijawab. Ya. Jadi kita dipanggil ya, untuk menjadi murid, kita menjadi pemurid, dan kita akan memuridkan orang lain. Ya, itu panggilan kita. Oke, saya kembali pada
tadi pertanyaan dari Pak Yoce ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Saya juga tidak punya pendidikan teologi yang tinggi ya. Pernah belajar di gereja saja. Ya. Bagaimana anugerah? Ya. Dikatakan 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Mungkin saya persingkat ya. Kalau orang sudah tahu kebenaran, tetapi dia masih melakukan hal yang salah, itu ada dosa. Orang sekarang sudah tahu itu korupsi salah kok. Tapi kok banyak orang yang mau. Kan gitu. Ya? Banyak orang korupsi. Orang tahu bahwa pinjol itu salah. Banyak orang Kristen itu pinjol lah gitu. Ya? Nah yang bodoh itu siapa ya? Ya, orangnya atau kita yang bodoh kan begitu. Nah, Pak Yose katakan tadi, bagaimana anugerah? Anugerah, Tuhan sudah memberikan kita anugerah keselamatan. Ya. Kita keselamatan itu apa? Kita sudah bebas dari dosa. Ayat 26 katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, setelah kita tahu bahwa itu kebenaran, tapi kita melanggar ya, keselamatan sudah diberikan bagi kita. Tapi kita mau melanggar, anugerah sudah diberikan bagi kita, tapi kita melanggar anugerah itu. Saya katakan Pak, tidak ada korban untuk menghapus dosa. Oke, orang katakan loh, saya melanggar kok, saya melanggar firman Tuhan, saya bertobat. Tuhan katakan itu kan anugerah dong. Kalau saya bertobat, maka Tuhan mengampuni saya. Jadi nggak apa-apa dong. Saya buat dosa lagi kan, nanti diampuni lagi kan begitu. Ada orang yang berlebihan. Ya. Oh Tuhan maha sayang Pak. Kalau saya berbuat dosa hari ini ya Tuhan ampuni saya berdoa, Tuhan ampuni saya bikin lagi dosanya. Itu lama-lama katanya Pak Andre itu bukan tobat itu, tomat gitu. Ya, tobat kumat. Kalau sudah tahu salah kalau mau dilakoni kan yang bodohnya siapa ya? Tuhan apa kita? Jadi tadi Pak Yoce katakan tentang anugerah ya. Anugerah sudah diberikan bagi kita. Tapi kalau kita sengaja ya menolak anugerah itu yang berbuat dosa, bagaimana kita akan diampuni lagi kan? Iya. Oke, kita katakan bahwa nanti saya berbuat dosa diampuni berbuat dosa. Tiba-tiba Tuhan panggil sama kamu ya Pak, belum sempat berbuat dosa. Masuk mana dari belakang dikatakan menghanguskan ya, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka ya kan gawat itu. Jadi kalau sudah tahu kebenaran, lakukan kebenaran. Ya. Kita sudah dibebaskan dari dosa, itu anugerah Tuhan. Terima anugerah itu, jangan kita buang lagi ke tempat yang lain. Supaya kita diselamatkan, kita tidak dihanguskan oleh api yang dahsyat. Saya kira sementara itu Pak Yuse ya. Ya. Mungkin Pak Andre bisa tambahkan. Mungkin begini saya luruskan. Yang saya persoalkan tentang keselamatan itu. Kan Allah itu penuh kasih. Allah itu penuh kasih ya. Nah, dia berbuat dosa. Apakah keselamatan itu hilang dari dia? Hilang, itu. Atau seperti yang saya katakan tadi, keselamatan tetap ada, tetapi dia seperti keluar dari api. Tetap dia selamat. Tapi itu penderitaan itu nggak bisa hilang. Apakah begitu ataukah keselamatannya hilang? Ini yang maksud saya. Oke. Ya, menarik ya. Ya, nanti saya akan sharing ya. Silakan Pak Andre. Ya, bisa dengar saya? Tes. Dengar Pak. Oke. Kasih tahu saya kalau suara audio saya hilang ya. Ya. Dalam iman Kristen ya, kita percaya bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah. Ya, itu kita sepakat dulu ya. Benar kan? Keselamatan hanya karena anugerah, bukan berdasarkan usaha atau kebaikan kita. Efesus 2 ayat 8-9 kan? Semua orang udah tahu.
Jadi keselamatan itu adalah anugerah, bukan berdasarkan usaha atau kebaikan kita bagi-bagi sembako. Enggak. Karena anugerah loh. Efesus 2 ayat 89. Nah, anugerah ini diperoleh karena Yesus telah menebus kita di kayu salib. Dan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pengampunan dan apa? Hidup kekal. Namun ya, perlu diingat ini, sebagai manusia kita kan masih hidup dalam dunia ini kedagingan ya, yang penuh dengan godaan, iblis. Bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa, sangat bisa. Ya enggak? Bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Sudah dapat pengampunan loh. Kita bisa nggak jatuh dalam dosa? Sangat bisa. Ini tidak menghilangkan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan. Karena apa? Keselamatan bukan tentang seberapa sempurna kita hidup, tetapi tentang relasi kita dengan Kristus. Ya. Ya. Inilah ada dalilnya mana? Ini pasti tanya kan? Keselamatan nggak hilang, nggak bisa hilang. Dalilnya apa? Ayatnya di mana? Yohanes 10 28 sampai 29. Menyatakan apa? Siapapun yang telah berada dalam tangan Tuhan tidak akan direbut lagi. Ini firman Tuhan loh. Ini adalah janji Tuhan yang memberikan kepastian bahwa keselamatan adalah milik kita sebagai orang percaya. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan kita kesempatan loh untuk kembali kepadanya. Roh Kudus yang sudah kita punya kan, itu juga selalu mengingatkan kita untuk bertobat dan memperbarui hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini dalilnya. Jadi saya enggak ngomong asal bacot saja, ada dalilnya ya. Pertobatan adalah bagian dari pertumbuhan rohani kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan apa? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Setahun sekali? No. Terus menerus diperbarui diri kita saben hari. Namun jika orang percaya tadi mungkin yang meninggal pada waktu dalam keadaan berdosa, bisa nggak? Belum sempat bertobat nih, bisa nggak? Kan ada dosa nih. Kita juga percaya diselamatkan, anugerah, katakan anugerah, bla 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 bla. Tiba-tiba mungkin orang itu jatuh dalam dosa. Bisa nggak? Belum sempat bertobat ya. Tiba-tiba dipanggil Tuhan loh. Dalam keadaan berdosa nggak dia? Dosa. Dan belum sempat bertobat. Ini tidak serta-merta membatalkan keselamatannya. Tuhan memahami kelemahan kita dan tahu hati kita. Roma 8 ayat 1. Kita diajarkan apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu ayatnya, itu dalilnya. Kasih karunia yang menopang kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kasih karunia Allah selalu tersedia untuk menuntun kita kembali. Meskipun ketika kita berdosa kita tidak langsung kehilangan keselamatan. Enggak. Karena Tuhan melihat iman dan relasi tadi. Relasi kita dengan Dia. Bukan hanya tindakan kita semata-mata. Karena 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 ini penting ini. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 dituliskan apa?
Yesus adalah pengantara kita di hadapan Bapa saat kita jatuh. Inilah pentingnya hidup dalam ketaatan. Saya ulangi, inilah pentingnya hidup dalam ketaatan. Keselamatan memang diperoleh melalui iman. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Sebagai apa? Respon atas anugerah keselamatan itu. Respon loh ya. Hidup dalam ketaatan bukanlah syarat untuk mempertahankan keselamatan itu, tapi sebagai bentuk ucapan syukur, Pak. Bentuk ucapan syukur atas kasih karunia yang telah kita terima. Apa itu? Keselamatan tadi. Ya, pada akhirnya meskipun kita masih dapat jatuh dalam dosa, jaminan keselamatan kita tetap ada selama kita memiliki iman kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Anugerah keselamatan adalah kepastian yang tidak berubah, tapi kita perlu terus mendekat kepadanya. Nya huruf besar nih, ya, menjaga hati kita dan berusaha hidup kudus sebagai apa? Respon atas kasih karunia. Mungkin bisa menjawab sedikit. Oke, terima kasih. Ada yang kurang jelas, Pak Yojo? Atau ada komen dari Pak? Cukup, Pak. Pak Bernard? Oh, nggak monitor ya. Ya, ada pertanyaan dari Bu Ria. Kenapa? Terima kasih Pak. Ini memang karena saya sering mengikuti ibadah-ibadah Zoom, pengajaran-pengajaran, memang ada perbedaan. Jadi saya bisa beroleh lagi pencerahan karena ada di Zoom sebelah. Waktu itu Pak Yoce bertanya ya Pak. Di Zoom sebelah ya Pak. Jadi itu memang ada perbedaan. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Andre tadi. Tetapi kalau di Zoom sebelah saya nggak mau mendebat karena memang bukan tuan rumah. Dan tidak mau mendebat bukan berarti saya membiarkan. Saya percaya Roh Kudus bekerja di hati hamba Tuhan. Amin. Yang menyampaikan hal-hal yang agak berbeda dari yang disampaikan Pak Andre. Makasih Pak. Ya, nggak apa-apa. Setelah saya kan bicara nggak asal bacot saja. Saya berbicara dengan firman sesuai dengan dalil kan. Ada dalilnya. Ya itu aja sih. Nggak apa-apa kalau saya di debat. Pertanyaan Pak Yoce Ya, yang di sebelah itu terjawab ya Pak di sini ya. Kenapa? Waktu beberapa hari yang lalu kan Pak Yoce ada bertanya di Zoom sebelah. Oh. Tapi terjawab di sini ya Pak Yoce. Mengenai anugerah keselamatan dan perbuatan. Terserah Pak Yoce. Yang mana yang bisa dimengerti? Iya. Itu kan gini. Memang semua itu kembali lagi ke doktrinal. Kita kalau bicara anugerah, keselamatan itu hilang atau tidak, itu sudah masuk pada doktrinal. Ya, kalau sudah masuk pada doktrinal, kita sudah nggak bisa, bukan nggak bisa berdebat. Ya, ayat-ayat yang disampaikan itu sama, tapi ketika di dalam tafsiran atau di dalam pemahaman itu sudah berbeda. Nah, ini bicara doktrinal. Ya, tergantung dari kita mau kemana. Doktrinalnya apa? Pak Yoce doktrinalnya apa? Pak Andre doktrinalnya apa? Nah, ketika ini disampaikan, satu saling mempertahankan doktrinnya, gitu loh. Jadi mungkin kita tidak bisa bahas tentang doktrinal, ya kan, kecuali di forum khusus. Nah, mau tidak mau kita harus ya aminkan atau kita iyakan saja karena ini konsep Zoom ini punya pemahaman, punya doktrinal yang berbeda, gitu. Jadi kita juga harus pahami, ya, bicara tentang anugerah selamat hilang atau tidak, itu banyak sekali versinya. Dan itu pun kalau kita mau kembali ke ayat-ayat yang apa yang sudah disampaikan ke Pak Andre, atau ada ayat-ayat lain yang mendukung juga, ya, tentang kealahannya, ya, dengan sifat-sifat Allahnya, ya, itu banyak sekali, gitu, lebih kuat. Tapi kita tidak membahas tentang itu. Kembali pribadi kita, Pak Yoce. Di dalam lingkup doktrinal apa begitu. Kalau kita sebagai pengetahuan
semua saya terima. Ya saya semua saya terima gitu. Tapi kalau misalkan saya setuju dengan Pak Andre punya. Tapi kalau mungkin orang lain dengar, oh saya nggak setuju. Mungkin orang lain, oh Pak Andre nggak salah gitu kan. Tadi kayak Ibu Ria bilang kemarin dengarnya kurang ini ya. Mungkin pemahaman doktrinal mereka seperti itu, ya kan? Apakah kasih karunia Tuhan itu bisa hilang, keselamatan bisa hilang? Ada ya, ada tidak, ada ya dan tidak. Nah itu kan beda-beda. Nah itu saja. Tuhan berkati. Lanjut. Oke, Lut. Pak Yoce mau bicara, silakan. Ya, kalau bagi saya, kalau bicara doktrin itu kan gereja. Tapi kalau saya hanya berpegang pada doktrin Alkitab. Nah, tadi kan dijelaskan dari Alkitab. Ayat-ayat referensi yang membuat kita lega. Nah, itu puji Tuhan. Jadi kita enggak ingin, kalau bagi saya pribadi, saya udah tahu apapun. Cuma ya memang seperti sekarang saya sakit yang saya alami. Ya mungkin ini satu, saya harus keluar dari bara api, menjalani hidup karena dulu saya mungkin hidupnya enggak benar. Tapi saya terima, saya menjalaninya. Jadi saya tidak terus langsung, saya percaya bahwa apapun yang saya alami, itu saya selalu berdoa, Tuhan, jangan saya dihukum oleh iblis, tapi saya mau dihukum oleh Tuhan. Itu permintaan saya. Jadi kalau Tuhan serahkan saya kepada iblis, itu berat luar biasa. Tapi kalau saya dihukum oleh Tuhan, seberat apapun, saya tetap bersyukur karena Tuhan yang menghukum saya. Jadi istilahnya kayak begini, saya dihukum oleh ayah saya lebih bersuka daripada saya dihukum oleh orang lain. Jadi itu pemahaman saya. Jadi terima kasih Pak Andre, karena tadi sudah menjelaskan dengan lugas, dan kalau kita tidak pahami itu udah keterlaluan. Karena memang itu doktrin Alkitab. Jadi kalau kita bilang doktrin gereja, ya saya ikut-ikut dengan Ibu Ria, senang ikut-ikut sana ya, supaya kita walaupun kita udah ini, kita kan tetap kurang. Jadi apa namanya? Kalau pemahaman Alkitab dikasih bukan pikiran sendiri, pemahaman Alkitab itu kita sangat diberkati. Jadi ini terima kasih Pak Andre, karena apa yang disampaikan itu memang kalau orang baca ini kan ngeri banget rasanya. Coba bayangkan aja, nggak ada lagi, mau apa lagi yang pengampunan. Udah mati, mati, udah. Jadi ya terima kasih Pak Andre, karena ini juga pengetahuan buat kita. Jadi apabila kita berhadapan dengan orang, apakah itu Muslim, apakah itu orang di luar kekristenan kita, kita bisa memakai ini sebagai satu fakta firman Tuhan. Ya, jadi bukan dikarang-karang, bukan Pak Andre kasih keluar menurut saya begini, bukan, tapi ini menurut firman Tuhan. Jadi ini sesuatu pengetahuan yang buat kita bisa sampaikan kepada orang. Itu aja, terima kasih, Tuhan berkati Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Yoce. Ibu Ria ada mau tambahkan? Cukup Pak, makasih. Ya. Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Pak Andre. Ya, oke. Nggak apa-apa kalau yang tadi kurang jelas, boleh japri ke saya. Bisa saya kasihkan lebih lengkap ya. Tapi oke lah, itu ringan saja kan, nggak terlalu sulit kan, nggak terlalu sulit. Jadi karena ada ayatnya yang jelas, dengan jelas menerangkan. Ya, oke, itu aja, ke United Prayer aja Pak. Ya. Oke. Jadi ada yang menarik di firman Tuhan siang hari ini ya, walaupun kita berlima ya, sesuatu yang kita dapatkan bahwa tentang anugerah dan keselamatan ya, bagaimana kita berbuat dosa, bagaimana kita saling memperhatikan, bagaimana kita saling adakan pertemuan, bersekutu bersama-sama ya.
Tuhan menguatkan kita semua pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Bernard ya, Ibu Ria dan Pak Yuce, Andre. Kita akan masuk dalam sesi terakhir. Sesi terakhir ini untuk United Prayer. Kita akan berdoa bersama-sama, saling mensupport. Kalau mungkin ada dari Pak Yoce atau Ibu Ria, Pak Bernard, ada yang mau didoakan khusus? Silakan. Ibu Wati, Pak Karel, Ibu Wati yang di Denpasar, Ya. Dia punya ada kebas-kebas, dia punya tangan gitu, tangan kaki ya, Ibu. Kesehatan ya? Ya. Kesehatan ya. Ibu kesehatan. Uli bagaimana di Bengkulu? Bu Uli saya udah WA, saya telepon nggak dijawab, mungkin karena HP-nya nggak di dia, diambil di anaknya ya, di anaknya. Saya WA juga nggak dijawab. Saya mau follow up apakah yang perlu didoakan, tapi belum dijawab. Saya telepon juga nggak dijawab karena mungkin tidak sama dia. Itu aja. Ya nggak apa-apa, kita doakan aja. Karena kelihatannya saudara-saudaranya radikal, Pak. Radikal. Looks like they are not happy. Kalau saya tanya dia, keadaan dia, saya mau dukung dalam doa. They are not happy. Dia tidak suka. Iya, oke. Apa ini orang kafir mau doa-doa ini, mungkin ya. Mungkin begitu. Ngapain Pak Andre ini kirim-kirim ayat-ayat firman Tuhan? Mereka juga semua nggak percaya. Oke, kita akan doa bersama ya. Jadi secara umum doakan untuk berdoa juga sudah ya. Ya, untuk pekerjaan, pelayanan, keluarga, ya. Kita akan doakan secara umum dan ada yang kita doakan khusus. Ada Ibu. Untuk pemerintahan ini, pemerintahan yang baru Pak Karel. Ya. Untuk pemerintahan ini yang baru, agar punya roh yang takut akan Tuhan. Ya. Pak Karel. Ya. Silakan, Pak. Pak Karel. Ya. Untuk tanggal 1 hari Jumat nanti untuk pelayanan saya ke Pulau Bintan. Pulau Bintan, Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Oh, Bintan, ya. Bengkulu ya? Pulau Bintan. Ya. Bukan, Kepri. Oh, Kepri. Ya. Rio. Tanggal 1 sampai tanggal 16. Sorry, sampai tanggal 18. Oh. 18 hari di sana. Ya. Oh, 18. Ada tim, Pak ya? Tim, Pak. Ada tim? Enggak, saya sendiri. Wow. Tanjung Uban, Pulau Bintan, Tanjung Uban, dan beberapa pulau lainnya. Oh, ya, pulau-pulau ya. Tapi di sana ada yang Pak? Ada yang handle maksudnya? Sudah ada yang handle. Sudah ada yang ini pos-posnya sudah ada. Tinggal saya kunjungan pelayanan penginjilan dan pelatihan di sana. Oke, ya. Pulau Bintan ya. Pulau Riau. Ya. Pulau Bintan, Kepri. Kepri dia ya. Pulau Riau. Pak Yoce? Ada yang mau didoakan khusus? Ya, doakan. Saya kan baru pasang ring, jadi masih ada 2 titik penyumbatan lagi. Ya, minta supaya Tuhan ikut campur jantung, terus GERD. Ini asam lambung ini yang banyak, sering asam lambung, baru syaraf ada penyumbatan, tapi sekarang udah agak baik. Baru glukoma mata. Kiri. Ya. Jadi memang banyak berkat. Penyakit. Terus satu hal yang saya minta dukung doa, karena biasanya kalau paduan suara, kalau nyanyinya bagus, orang suka puji-puji. Nah, tolong doakan supaya saya jangan jadi sombong untuk latih paduan suara dan beri kesabaran untuk melatih paduan suara. Itu aja.
Ya, katanya orang Manado itu yang sampai sombong ya. Makam puji. Makan buji. Makan puji ya, itu makan puji itu yang bahaya ini ya. Karena setelah nyanyi saya suka disamperin, disalamin, tapi Tuhan, saya selalu bilang ini karena Tuhan, ini untuk Amin. kemuliaan Tuhan. Saya selalu jawab begitu. Jadi jangan, ini bukan karena saya, karena ibu-ibu, bapak-bapak semua yang diberkati Tuhan menyanyi yang baik. Itu aja saya selalu jawab begitu. Tapi ya. Pak Yoce pasang ring di mana, Pak? Harapan kita kah? Bukan, di pasang ini ring di mana, Pak? Rumah Sakit Pelni. Pelni. Jadi pasang ringnya di mana, Pak? Pasangnya di mana? Dari di mana, Pak? Ya, di rumah sakitnya. Di mana pasang ring, Pak? Rumah sakitnya atau dari maksudnya Bukan. rumah sakitnya? Tubuhnya Dari itu pasang ringnya di mana, Pak? di ini Tangan, di kaki. dari tangan kanan ini. Sini. Nih, dari sini. Dari sini. Ya. Itu karena jantung, Pak? Jantung. Jadi waktu itu saya hari Minggu masih nyanyi paduan suara. Dan saya udah rasa sesak. Nyanyi, kita kan ada 2 ibadah. Ibadah jam 7:30 sama jam 10. Nah yang jam 10 itu waktu persiapan saya udah sesak. Saya ngos-ngos, wah Tuhan. Saya udah, Tuhan mungkin saatnya saya mau dipanggil. Tapi saya tetap kuatkan untuk, saya udah ngap-ngap itu. Begitu juga di ibadah kedua, kita nyanyi 2 kali, udah ngap saya. Udah. Tapi saya udah, ya Tuhan mungkin ini udah waktunya Tuhan mau ini. Saya senang kalau Tuhan panggil saya lagi mau ibadah, melayani. Terus sorenya pulang, nah itu jam-jam 9 udah ini saya udah sesak, udah napas sudah susah. Jadi terus cucu saya bawa ke rumah sakit yang dokter saya ini di Primaya. Nah, udah di sana langsung ditangani oleh dokter jantung. Itu jadi pada besoknya itu langsung pasang ring. Di pergelangan tangan ya? Iya, dari pergelangan tangan sih. Oh iya, ya. Oke, Pak. Kalau Pak Andre itu pasang ringnya di jari manis, Pak. Puji Tuhan. Tidak ada lah. Puji Tuhan. Ya. Ya. Pak Andre itu di jari manis pasang ringnya aja ya. Sehat-sehat semua. Itu ring bahagia kalau di jari manis. Ring bahagia. Oke, ya. Jadi kita akan berdoa untuk Pak Yoce dan kesehatannya ya, untuk jantung, glukoma, kemudian GERD ya, asam lambung ya. Kita doakan Pak Yoce supaya tetap fit ya untuk melatih paduan suara ya, karena bukan untuk makam puji ya, jadi untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Amin, amin. Ya. Nah, kemudian kita doakan juga untuk Pak Bernard yang adakan penginjilan di Kepulauan Riau, Pulau Bintan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 18 ya, dari mereka juga untuk bersama-sama sudah didukung pemerintahan yang baru supaya menteri-menteri yang baru ini tidak menimbulkan tidak menyampaikan statement-statement yang membingungkan orang ya. Sekarang mulai muncul tuh ada sertifikat halal ya, ini rame. Oke, ya. Nanti Pak Andre saya minta Pak Andre tutup dalam doa ya. Ya Pak. Pak Andre tutup dalam doa ya. Ya oke. Andre ya, saya akan berdoa untuk kita semua. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Bapa yang memberi kami anugerah, keselamatan, kebutuhan baik kami Tuhan. Kami bersyukur. Firman-Mu mengajar kami pada siang hari ini. Bahwa keselamatan diberikan bagi semua orang yang percaya pada Tuhan, anugerah diberikan bagi kami. Bagi Tuhan,
pakai hidup kami supaya kami tidak sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami banyak belajar Tuhan dari firman Tuhan pada siang hari ini, supaya kami tetap bersekutu bersama-sama dengan teman-teman seiman. Justru di situ kami dikuatkan, baik dalam ibadah, dalam gereja, pertemuan, juga dalam Zoom. Terima kasih Bapak Surga segala kebaikan-Mu. Kalau kami sampai sudah saat ini usia yang sudah lanjut, tapi kami masih fit, kami masih semangat untuk melayani bersama-sama dan sepakat dan berdoa untuk Pak Bernard yang ada pelayanan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Tuhan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 18 November mendatang. Beri bagi Pak Bernard Tuhan suatu sukacita untuk melayani. Amin. Dan dalam pelayanan itu tidak hanya sekedar menabur, tapi justru ada kelanjutan, ada follow up daripada menabur ini. Membersihkan, menyiangi, seperti kami menanam benih. Benih itu sudah tumbuh, dan bagian kami untuk membersihkan rumput di sekitarnya. Ini dukung doa untuk Pak Bernard dalam pelayanan itu. Supaya dia tidak sekedar menabur, tapi juga memuridkan orang-orang. Amin. Sehingga dalam pemuridan ini banyak jiwa yang dimenangkan. Mereka dipanggil menjadi murid. Setelah mereka dididik, mereka juga diutus untuk memuridkan orang lain. Amin. Itulah tujuan penginjilan. Itulah amanat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kuatkan Pak Bernard. Bahkan segala kebutuhannya Tuhan yang kecukupan. Kendaraan yang dia pakai, sarana apapun juga Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan dari Pak Bernard dan tim yang sudah ada di sana. Semuanya mereka sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan melihat dan mendengar bagaimana ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan di Pulau Bintan dan pulau-pulau sekitarnya. Bersyukur juga Tuhan bersama-sama siang ini akan berdoa untuk Pak Yoce yang memberi kekuatan, yang menghibur kami, yang memberi semangat bagi kami untuk kami Amin. tidak menjadi lelah untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan, memakai talenta yang ada pada kami Tuhan. Bersyukur Tuhan pakai Pak Yoce sebagai pelatih paduan suara. Beri dia kekuatan. Ada penyakit yang menghampiri tubuhnya. Ada penyakit jantung, ada GERD, ada glukoma. Engkau Allah, Bapa Yehova Rafa, Allah sang penyembuh. Kami yakin Tuhan bahwa kesembuhan itu sudah diterima oleh Pak Yoce ke belakang. Saat ini Tuhan, percaya iman, kami lepaskan pemulihan, kesehatan bagi Pak Yoce sehingga dia boleh sembuh kembali. Dia kuat lagi untuk melayani dimanapun Tuhan panggil dia, Tuhan pakai dia. Terima kasih. Keluarganya Tuhan berkati, Amin. persekutuannya Tuhan berkati, dimanapun dia ada. Terima kasih Bapak. Kesembuhan itu sudah dialami oleh Pak Yoce. Amin. Kami berdoa untuk Ibu Ria yang masih bersama kami Tuhan. Amin. Berkati dia dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Apapun yang dia buat, dia dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan lewat kehidupannya, banyak orang yang menangkan. Percaya, Yesus Tuhan dan terus selamat hidup. Berdoa untuk Pak Andre Tuhan. Dalam sebagai tuan rumah dari Zoom kompak ini dia. Amin. Berdoa sebagai Tuhan beri hikmat kebijaksanaan untuk mencari pembicara, untuk menjadi sampaikan kesaksian. Tuhan kuatkan Pak Ade. Amin. Rohaninya, jasmaninya, bahkan kebutuhan Zoom ini Tuhan. Amin. Dana yang dibutuhkan untuk Zoom ini Tuhan, untuk kelanjutan Zoom ini Tuhan sudah siap untuk Pak Ade. Amin. Terima kasih Saudara. Berkat juga hamba-Mu Tuhan,
pakai hamba-Mu di mana kami ada. Amin. Terutama kami semua boleh hidup menyaksikan kebesaran kasih Tuhan. Di Amin. mana di tempat kami tinggal, kami berada Tuhan. Dan di tempat kami tinggal Tuhan ada banyak orang yang belum percaya Tuhan. Amin. Dan lewat kehidupan kami, mereka melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih sayang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur juga Tuhan untuk pelantikan presiden yang baru, pemerintahan yang baru, para menteri yang baru. Tuhan beri hikmat bijaksanaan bagi presiden, wakil presiden, Pak Prabowo dan Gibran, para menteri yang sudah dilantik, wakil menteri, utusan-utusan yang sudah ditentukan Tuhan. Mereka yang sudah dibimbing di Magelang, Tuhan arahkan mereka. Amin. Supaya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, tetap berpegang pada Pancasila. Yang berbeda Tuhan. Ya, bermacam-macam keyakinan. Tuhan satukan kami dalam NKRI yang kami cintai. Tidak kebetulan Tuhan tempatkan kami di bumi Indonesia yang kami cintai. Kami percaya ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan pemerintah kami. Pilkada yang bulan depan ini, biarlah Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu, semua dalam keadaan damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kekuatan dan berkat-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Ya Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini lewat sharing firman ini di Ibrani 10. Terima kasih karena melalui Kristus kami telah dimerdekakan dari perhambaan dosa dan hukuman. Kami bersyukur bahwa keselamatan kami tidak tergantung pada usaha atau perbuatan-perbuatan kami, tapi semata-mata oleh kasih karunia-Mu melalui iman kepada Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kebebasan yang Kau berikan dan jangan biarkan kami kembali terikat oleh beban hukum atau perbuatan-perbuatan manusia lama kami. Biarlah hidup kami menjadi bukti dari iman yang bekerja melalui kasih sebagaimana Engkau telah ajarkan. Roh Kudus, pimpinlah setiap kami setiap hari untuk setia dan taat kepadamu. Biarlah kasih-Mu yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan Engkau di dalam segala hal. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan biarlah nama-Mu selalu dimuliakan melalui setiap langkah hidup kami sehingga banyak orang melihat ada Kristus di dalam kami semua. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Allah Putra, dan penyertaan, pemeliharaan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan
Amin. Oke, terima kasih Pak Karel. Terima kasih Pak Andre, Bernard. terima kasih Pak Karel, Iya, Pak Yoce. terima kasih Pak Terima Yoce, kasih semuanya. terima kasih Kak Berkati. Firman, Berkati luar biasa. Pak Terima Bernardo kasih selamat Terima kasih, Pak, ya. melayani. Sampai ketemu besok. Ya, Pak Surya. sama-sama Pak. Ajak teman-teman ya. Pak Iya, Yoce. Pak. Tuhan berkati. Ya. Oke.